datang kembali di pembelajaran kimia. Sebaiknya sebelum kita memulai materi, kita berdoa terlebih dahulu. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah cara menentukan Kp. Kp adalah konstanta kesetimbangan parsial gas yang terjadi pada reaksi fase gas. Dilansir dari Chem Guide disebut parsial karena gas yang berada pada suatu ruangan akan memberi tekanan ke segala arah. Tekanan ini disebut dengan tekanan parsial. Nah, untuk lebih memahami cara penyelesaian soal tentang tetapan kesetimbangan parsial gas, silahkan pahami baik-baik uraian materi berikut, kemudian pahami contoh soal dan pembahasannya dengan baik. Selamat menyaksikan. Kp merupakan hasil kali tekanan parsial gas-gas hasil reaksi dibagi dengan hasil kali tekanan parsial gas-gas per reaksi, masing-masing dipangkatkan koefisiennya, yang secara matematis dinyatakan dalam persamaan berikut. Untuk menentukan tekanan parsial zat bisa menggunakan rumus mol zat dibagi dengan jumlah mol dikali dengan tekanan totalnya. Kemudian kita lanjut ke pembahasan hubungan antara Kp dan Kc. Hubungan antara Kp dan Kc diturunkan dari persamaan gas ideal, yaitu P kali V sama dengan nRT, sehingga diperoleh persamaan akhir Kp sama dengan Kc dikali RT berpangkat delta N. Delta N di sini adalah koefisien produk dikurangi dengan koefisien per reaksi. Untuk lebih memahami materi tentang Kp dan Kc serta hubungannya, silahkan perhatikan baik-baik contoh soal berikut. Pastikan kalian sudah memahami tentang konsep mol dan juga cara menuliskan rumus tetapan kesetimbangan. Volumenya 5 liter, mol HCl pada saat setimbang sebesar 0,5, tekanan totalnya 5 atmosfer, yang ditanyakan adalah Kp. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita harus menulis reaksinya terlebih dahulu, kemudian kita masukkan apa yang diketahui di soal. Di sini diketahui mol HCl pada saat setimbang sebesar 0,5. Kita cari HCl pada saat setimbang 0,5 mol. Selebihnya tidak ada yang diketahui. Nah, karena konsentrasi mula-mula amonium klorida tidak diketahui, kita simbolkan dengan X. Nah, seperti biasa, mol mula-mula untuk produk 0, karena tidak ada pembentukan produk di awal. Nanti setelah bereaksi, baru ada produk. Untuk mengetahui berapa yang bereaksi, kita bisa melihat dari sini. 0 ditambah berapa, hasilnya 0,5. Otomatis di sini 0,5 mol. Nah, untuk mengetahui berapa NH3 yang bereaksi, kita bagi dengan koefisiennya 0,5 bagi 1 kali 1, hasilnya 0,5. Sama halnya dengan untuk amonium klorida. Kita bagi 0,5 bagi 1 kali 1, berarti di sini 0,5. Ingat kembali bahwa di sebelah kiri laju berkurangnya per reaksi. Laju berkurang berarti tandanya negatif, sedangkan di sebelah kanan laju pertambahan produk. Berarti di sini tanda tambah, sini juga tanda tambah. Nah, untuk menentukan yang setimbang, tinggal kita perhatikan tandanya. Di sini X dikurang 0,5, sedangkan di sini 0 ditambah 0,5 hasilnya 0,5. Ingat, yang masuk pada rumus tetapan kesetimbangan adalah mol pada saat setimbang. Nah, sekarang kita melangkah ke mencari Kp-nya. Nah, untuk mencari Kp-nya, kalian harus ingat kembali rumus untuk menentukan Kp. Pada dasarnya rumus untuk menentukan Kp sama dengan Kc, hanya saja pada Kc menggunakan konsentrasi, sedangkan pada Kp menggunakan tekanan parsial. Tapi mol yang digunakan sama-sama mol dalam keadaan setimbang. Dan khusus untuk Kp, fase yang masuk hanya boleh fase gas, selain gas tidak. Nah, seperti biasa rumusnya adalah tekanan parsial produk dibagi dengan tekanan parsial
bereaksi. Bereaksinya dalam fase padat berarti tidak dimasukkan ke dalam rumus. Berarti langsung saja tekanan parsial amonia, pangkat koefisiennya 1 tidak perlu ditulis. Tekanan parsial HCl, pangkat koefisien tidak perlu ditulis. Harusnya di sini dibagi dengan bereaksi, tapi karena bereaksinya dalam fase padat, maka tidak dimasukkan ke dalam rumus. Nah, perhatikan baik-baik di sini tekanan parsialnya NH3 atau amonia belum diketahui, berarti harus kita cari terlebih dahulu rumusnya. Dari mol setimbang. Nah, untuk menghitung tekanan parsialnya, tekanan parsial dari amonia, rumusnya mol setimbang dari amonia dibagi mol total dikali dengan P total. Mol setimbang amonia 0,5. Mol totalnya, ingat untuk mol total hanya diambil mol setimbang yang fase gas. Berarti hanya 0,5 tambah 0,5. Kali P totalnya 5 atm. per 1 kali 5 atm. 0,5 kali 5 hasilnya 2,5 atm. Nah, untuk PHCl-nya rumusnya sama. Untuk tekanan parsial hidrogen klorida rumusnya sama, mol setimbang bagi mol total dikali tekanan totalnya. Mol setimbangnya HCl 0,5 per, ingat yang digunakan untuk mol total hanya yang fase gas. Berarti di sini 0,5 tambah 0,5 dikali 5 m. Ini hasilnya 0,5 per 1 kali 5 atm. Hasilnya 0,5 kali 5 sama dengan 2,5 atm. Jadi untuk menghitung KP-nya, KP sama dengan tekanan parsial NH3 2,5 dikali tekanan parsial HCl 2,5, hasilnya 6,25. Jadi ingat baik-baik, untuk KP yang diperhatikan hanya yang fase gas. Contoh soal yang kedua, jika diketahui tekanan totalnya 3 atmosfer, mol nitrogen mula-mula 0,5, mol gas hidrogen mula-mula 1,5, suhunya 400 Kelvin, gas nitrogen pada saat setimbang diperoleh 0,25. Sedangkan yang ini adalah tetapan gas ideal, tetapan yang harus kalian hafal sendiri. Yang ditanyakan berapakah nilai KP dan KC-nya. Seperti biasa, untuk penyelesaiannya kita tuliskan dulu reaksinya dan menentukan berapakah molnya pada saat setimbang. Nah, di soal sudah diketahui untuk gas nitrogen mula-mula 0,5, berarti di sini kita tulis 0,5. Untuk gas hidrogen mula-mula 1,5, berarti di sini 1,5. Seperti biasa, produknya mula-mulanya 0. Untuk N2 setimbangnya diperoleh 0,25. Di sini kita lihat N2 pada saat setimbang 0,25. Supaya angka pentingnya sama, kita ubah ya. Nah, sudah tidak ada lagi yang diketahui. Berarti kita sudah bisa mencari berapakah yang bereaksi. Di sini 0,5 dikurang berapa, hasilnya 0,25. Otomatis di sini kita kurangkan saja 0,5
dikurang 0,25, tentu di sini 0,25. Nah, untuk mencari berapa di gas hidrogennya, sama caranya 0,25 dibagi 1 dikali 3. 0,25 bagi 1 hasilnya 0,25. 0,25 dikali 3 hasilnya 0,75. Di sini sama 0,25 bagi 1 kali 2 diperoleh 0,50. Tandanya tambah karena dia produk. Nah, kita langsung cari 1,5 dikurangi 0,75 hasilnya 0,75. Ini 0 ditambah 0,5 hasilnya 0,50. Nah, sekarang kita sudah bisa menghitung berapa KP-nya. Tuliskan dulu rumusnya. KP sama dengan tekanan parsial produknya NH3, di sini NH3, pangkat koefisiennya 2 dibagi tekanan parsial bereaksi. Ingat, harus yang dalam fase gas. Di soal semua dalam fase gas, berarti semua masuk ke dalam persamaan tetapan kesetimbangannya. Tekanan parsial dari gas nitrogen, pangkat koefisiennya 1, tidak perlu ditulis, kali tekanan parsial gas hidrogen berpangkat koefisiennya 3. Tekanan parsialnya belum diketahui, berarti kita harus cari terlebih dahulu. Untuk menghitung tekanan parsialnya, kita perhatikan di sini tekanan parsial NH3 sama dengan mol NH3 pada saat setimbang dibagi dengan mol total. Mol totalnya kita hitung terlebih dahulu. Mol total hanya diambil dari mol yang setimbang. 0,25 tambah 0,75 tambah 0,50 hasilnya 1,5. Nah, di sini kita bagi 0,5 dibagi 1,5 kali 3. Ini bisa disederhanakan. Hasilnya per 3 bagi 3, 1. Untuk gas nitrogennya, mol gas nitrogen pada saat setimbang dibagi mol total dikali P totalnya 3 atm. 0,25 dibagi 1,5 kali 3. Ini bisa kita sederhanakan. Masing-masing dibagi 0,25 hasilnya 1/6. 3/6 hasilnya 0,5 tm. Nah, untuk gas hidrogennya, mol gas hidrogen pada saat setimbang dibagi mol total dikali P total 3 atm. 0,75 dibagi 1,5. 0,75 dan 1,5 bisa disederhanakan jadi 1/2, masing-masing dibagi 0,75. 3/2 sama dengan 1,5 m. Untuk menghitung KP-nya kita lihat tekanan parsial NH3 atau amonia 1 pangkat 2 per dibagi dengan tekanan parsial gas nitrogen 0,5. Bisa kita tulis 1/2 sebenarnya. Angka koefisiennya 1. Gas hidrogen 1,5 berpangkat 3. 1 pangkat 2 sama dengan 1. Ini 0,5 bisa kita ubah menjadi 1/2. 1,5 sama dengan 3/2 pangkat 3. Kita selesaikan. 1/1/2 kali
3 pangkat 3, 27 per 2 pangkat 3, 8. Nah, ingat untuk perkalian bersusun seperti ini, berarti bisa dibalik. Kelihatan sih? KP sama dengan 1, tidak perlu lagi ditulis. 8, 2 per 1 kali 8 per 27. KP sama dengan 2 kali 8, 16. 1 dikali 27, hasilnya 27. 16 per 27 bisa hasilnya 16 per 27. Tidak bisa disederhanakan, berarti kita bagi. Hasil baginya 0,59. Jadi untuk KP-nya perhatikan baik-baik, yang diperhatikan hanya yang fase gas. Kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya, menentukan nilai KC. Nah, kita sebenarnya bisa menggunakan rumus KC, konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktan, seandainya volumenya diketahui. Tapi karena di sini volumenya tidak diketahui, kita bisa menggunakan rumus hubungan antara KP dan KC. KP sama dengan KC kali R kali T pangkat delta N-nya. Berarti jika KC ini yang diketahui, KC sama dengan KP dibagi R kali T pangkat delta N-nya. R-nya sudah diketahui 0,082, suhunya 400 Kelvin. Nah, sekarang delta N-nya. Delta N adalah selisih koefisien produk yang berfase gas atau api dengan koefisien reaktan. Nah, kita lihat di sini di produk koefisiennya 2, berarti di sini 2 dikurang. Reaksinya ada 2, koefisiennya untuk nitrogen 1, hidrogennya 3. Berarti 2 kurang 4 sama dengan minus 2. Nah, kita masukkan nilainya. KC sama dengan KP-nya 0,59. KP-nya 0,59, R-nya 0,082, T-nya 400 Kelvin berpangkat minus 2. Karena ini pangkat minus 2, kita harus ubah ke positif, pindahkan ke atas. KC sama dengan 0,59 kali 0,082 kali 400 berpangkat 2. Sudah positif, ini akan lebih mudah kita hitung. Nah, ini kita selesaikan dulu. 0,59 ini diubah jadi notasi ilmiah, berarti 8,2 kali 10 pangkat min 2 karena mundur 2 kali 4 kali 10 pangkat 2 karena maju pangkat 2 min 2 dan 2 bisa habis, berarti yang tersisa KC sama dengan 0,59 bisa kita ubah menjadi notasi ilmiah 5,9 kali 10 pangkat min 1 karena komanya mundur 1 kali. 8,2 dikali 4 hasilnya 32,8 berpangkat 2. Selesaikan pangkat 2 nya. 32,8 pangkat 2 itu sama dengan 32,8 kali 32,8, hasilnya 1075,84. Kita kalikan 5,9 dengan 1075,84, hasilnya 6000.
347,4 kali 10 pangkat min 1. Agar 10 pangkat min 1 nya hilang, pindahkan komanya ke depan satu kali, berarti diperoleh 634,74. Jadi KP nya 0,59, KC nya 634,74.